Pemirsa, penerapan sosial dan physical distancing pada layanan ojek online sempat menjadi polemik. Ketua Gugus Tugas COVID-19 menyampaikan jawabannya selepas rapat virtual bersama Presiden Joko Widodo. Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 mengaku peraturan bagi transportasi berbasis aplikasi saat ini masih mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan. Dalam rapat terbatas virtual bersama Presiden Joko Widodo Senin siang, Doni Monardo menyatakan aturan layanan transportasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 dapat menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Intinya Permen Hub ini hanya efektif berlaku sampai dengan program bantuan sosial itu terlaksana. Ya, jadi setelah program bantuan sosial ini berjalan, maka Permen Hub nanti akan menyesuaikan. Jadi intinya kita tetap mengacu kepada Permenkes ya tentang physical distancing, di mana jaga jarak menjadi hal yang sangat prioritas. Sebelumnya peraturan Permenkes tentang penerapan social distancing menyasar ojek daring yang melarang mengangkut penumpang. Aturan Permenkes tersebut dinilai membingungkan dengan adanya Permen Hub yang menyatakan sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan. Doni Monardo mengaku pelaksana tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan telah menyampaikan peraturan yang dikeluarkannya berlaku ketika program bantuan sosial belum seluruhnya terlaksana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta memasuki hari keempat. Sejak pagi hingga sore, aktivitas warga di luar rumah terlihat justru lebih ramai dari sebelumnya, dan salah satunya dilihat dari transportasi publik KRL. Dan apakah penerapan PSBB ini tidak berjalan efektif? Kita ikuti kutipan dialog berikut ini. Nah, memang mungkin yang disoroti adalah antrian pengguna di sejumlah stasiun yang pagi ini cukup padat ya. Nah, ini dapat kami sampaikan sesungguhnya ini merupakan upaya kami mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Yang terutama disebut jelas-jelas dalam berbagai aturan itu adalah di dalam kereta dibatasi jumlah penggunanya. Harus misalnya dari Dinas Perhubungan DKI itu menyebut 60 orang per kereta, sementara dari Peraturan Menteri Perhubungan juga 35% dari kapasitas. Nah, ini untuk membatasi jumlah pengguna tersebut tentu harus diambil langkah-langkah, diantaranya dengan membatasi sejak dari pengguna masuk ke stasiun. Kalau dibandingkan dengan situasi normal kan naik KRL ini selama masih bisa naik istilahnya dipersilahkan gitu ya. Nah, tapi tentu dalam situasi kita dalam tanggap darurat COVID-19 seperti ini, ya kami menyesuaikan dengan aturan yang ada gitu. Dan untuk membatasi jumlah pengguna di dalam keretanya tentu harus dibatasi sejak dari luar dan tidak bisa semuanya langsung naik. Sehingga itu yang menyebabkan ada antrian pengguna di stasiun. Di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa masih banyak sekali masyarakat kita di tengah situasi seperti ini yang memang masih harus melakukan aktivitas keluar dari rumah. Bang Azaz, ini kalau seperti ini kondisinya, solusinya bagaimana? Ya, pertama saya mau mengatakan begini. Kalau yang dari Bogor itu kan memang belum PSBB, Mbak Uci. Baru lusa kan, baru PSBB. Jadi memang mereka ya masih bisa beraktivitas gitu loh. Nah, yang persoalan adalah yang perlu ditekankan, bagaimana penerapan atas PSBB di Jakarta. Harusnya Gubernur Jakarta, Anies Baswedan itu tegas kepada perkantoran-perkantoran yang dari Jakarta. Kalau dia bukan pengecualian dari Pergub nomor 33 2020 ya tentang PSBB di Jakarta, dia harus ditegur, harus tutup gitu loh. Kalaupun buka, dia kan ada batasnya. Nah, itu harus ditegakkan betul-betul gitu loh. Nah, untuk PT komuter lain menurut saya ya mereka kan hanya mengoperasikan ya. Tapi juga saya mau menyarankan begini. Kalau memang kondisinya buruk untuk physical distancing, menurut saya ya layanan jangan dikurangi dulu secara drastis menurut saya. Ini usul saya gitu ya. Tetap dibuat supaya physical distancing itu berjalan di dalam
komuter lain. Saya ingin ke Dokter Erlina. Dok, dengan masyarakat yang masih padat begitu menggunakan moda transportasi komuter lain di tempat yang tertutup, kemudian physical distancing juga tidak berjalan, apakah resiko penularannya menjadi lebih besar? Iya, jadi kan saya selalu mengatakan bahwa untuk menghambat transmisi atau menurunkan penularan, bahkan mencegah penularan itu garda terdepannya masyarakat. Nah, tapi masyarakat itu kan mesti diatur. Dengan PSBB ini seharusnya sih bisa ya, asalkan semuanya disiplin dan semuanya supporting. Ya, jadi kalau di kereta, kalau terpaksa harus naik kereta kan harus berjarak tempat duduk, ya depan, belakang, samping itu nggak boleh kurang dari 1 meter. Dan karena itu cukup ramai, orang masih pakai masker. Saya kalau ada yang OTG itu kan orang tanpa gejala, walaupun sebenarnya dia adalah COVID positif, dengan memakai masker maka virus-virusnya akan tertahan di masker. Jadi begitu. Jadi selain jarak juga pakai masker dan juga cuci tangan. Jadi sesungguhnya tidak bisa satu poin saja yang diikuti. Jadi mesti kombinasi banyak hal untuk mencegah penularan ini. Pemirsa, permohonan PSBB di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditolak oleh Menteri Kesehatan. Menkes menilai wilayah Palangkaraya belum memenuhi kriteria PSBB. Penolakan dilakukan berdasarkan kajian epidemiologi dan aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Keputusan penolakan dilayangkan melalui surat tertanggal 12 April 2020 yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nabharit. Wilayah Palangkaraya masih belum bisa diterapkan pembatasan sosial berskala besar karena jumlah kasus dan jumlah kematian belum signifikan dan penyebaran COVID-19 di Palangkaraya juga belum memenuhi kriteria. Yang pertama ya mungkin ya tidak masalah karena pasti Kementerian Kesehatan mempunyai kajian-kajian secara komprehensif dan yang mana yang pasti itu kita tetap akan berjalan seperti biasa untuk penanganan COVID-19 di Kota Palangkaraya ini. Oke. Barangkali Anda punya pertimbangan mengapa Anda mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan? Yang pertama di Kalimantan Tengah, khususnya zona merah itu hanya di Kota Palangkaraya. Pada asal mula kejadian COVID. Nah, sekarang sudah mulai berimbas. Pada saat itu juga adalah bagaimana kita koordinasi dengan Pemirsa, jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini sudah mencapai 4.557 kasus, bertambah 316 kasus dari hari sebelumnya. Di DKI Jakarta, penambahan kasus positif corona mencapai 160 sehingga totalnya menjadi 2.186 kasus. Tidak ada penambahan pasien sembuh sehingga datanya masih tetap 142. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 9 orang menjadi 204. Di Jawa Barat, kasus positif bertambah 60 orang sehingga total menjadi 540. Jumlah yang sembuh bertambah 3 menjadi 22 dan meninggal bertambah 9 menjadi 52. Sementara di Banten, ada 4 kasus baru, menjadikan total kasus positif corona di Banten menjadi 285 kasus. Tidak ada penambahan pasien sembuh, masih tetap 7. Sedangkan yang meninggal bertambah 1 menjadi 22. Di Jawa Tengah ada 3 kasus baru hari ini, sehingga total menjadi 203 kasus. Tidak ada penambahan pasien sembuh ataupun meninggal dunia. Angkanya masih tetap di 19 sembuh dan 25 meninggal dunia. Penambahan kasus baru di Jawa Timur mencapai 54 kasus, sehingga total ada 440 kasus. Pasien sembuh bertambah 5 menjadi 73 dan yang meninggal dunia bertambah 3 menjadi 30.